Mantan pacar Mario Dandi Satrio, Anastasia Pretia Amanda, mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Mario, Shane, dan Agi. Ketiga tersangka penganiayaan David itu dilaporkan ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Penasihat hukum Amanda membantah pernyataan pihak Mario yang menyebut Amanda adalah pembisik Mario sehingga anak mantan pejabat pajak itu menganiaya David Ozora. Kami sebagai kuasa hukum menggunakan upaya hukum, hak hukum dari APA, Amanda, untuk melaporkan yang dilakukan oleh MDS melalui kuasa hukumnya dan kawan-kawan. Maka itu kami melaporkan mereka dengan laporan sementara ini ya fitnah dan penyemaran nama baik, ya teman-teman tahu dong pasal 310 atau 311, namun tidak menutup kemungkinan bahwa akan sesuai perkembangan akan menjadi penyesatan publik ini dengan keterangan palsu, dengan berkata bohong, dan juga undang-undang ITE. Kembali nih teman-teman, penggiringan opini publik yang dilakukan oleh MDS melalui pengacaranya itu tidak benar, bohong belaka, penyesatan publik. Penggiringan publik ini dengan mengkambingkan hitam kepada saudari Amanda ini mungkin untuk kepentingan mereka. Kita kan tidak tahu, tapi silakan aja, itu pengacara mereka sudah kami laporkan. Silakan aja, mereka harus mempertanggungjawabkan di media yang sudah begitu santer, teman-teman sekalian. Bahkan dengan mengkambingkan Amanda, dengan menyatakan bahwa pemicunya, tuduhan pemicu, provokator, tidak seperti itu. Teman-teman pasti tahu apa sih bunyinya provokator, menghasut segala macam itu ada dalam hukum, itu ada aturan-aturannya, ada peraturannya. Tidak boleh katanya fakta hukum itu harus ada di lapangan. Amanda juga menyatakan dirinya tidak mengenal pacar Mario, Agi. Amanda, APA ini tidak pernah kenal dengan AG. Tidak pernah ada kenal sama sekali. Dan hubungan Amanda dengan MDS sudah berakhir di tahun kemarin di 2002. Dan mereka sudah menjalani kehidupan masing-masing. Namun di tanggal 30 Januari itu Amanda sedang berkumpul bersama teman-temannya di sebuah kafe di Kemang. Lagi hangout biasa lah teman-teman ya, sama teman-teman di sana. Nah, saudara MDS ini datang menemui. Nah, kemudian terjadilah percakapan-percakapan. Sebenarnya terus terang aja sebenarnya Amanda keberatan untuk ditemui karena lagi sedang hangout bersama teman-temannya. Itu tentu adalah beberapa teman yang melihat dan di kafe itu sendiri gitu loh. Biasa, temenan biasa sih. Emang udah sejak putus juga udah bener-bener kayak temenan biasa, nggak ada yang kayak hubungan spesial atau apa, aku nggak ada sih. Berarti AG itu masih sering dibawa Mario juga nggak waktu hangout bareng sama Amanda? Enggak. Aku kurang... Kan beda komunitas. Nggak tahu deh aku. Belum pernah ketemu ya Mbak ya sama AG? Belum. Pernah lihat mungkin atau pernah diceritakan oleh Mario begitu? Enggak sih. Enggak. Amanda selama ini sering disebut sebagai sosok pembisik Mario. Peran Amanda sebagai pembisik yang memicu kemarahan Mario sempat dilontarkan pengacara Mario. Ya, ada sih satu keterangan yang ditambahkan lagi itu yang terkait dengan masalah penyampaian dari APA itu. Jadi ditanya lagi kan, sebenarnya awalnya siapa sih yang menceritakan? Dia menyampaikan bahwa yang menceritakan ya yang berinisial APA. Sementara itu, tersangka kasus penganiayaan David, Mario Dandi, dan Shane Lucas menjalani pemeriksaan psikologi forensik. Pemeriksaan ini diperlukan untuk mengkaji tingkah laku para tersangka yang menganiaya David Ozora. Saatnya Apsifor untuk melakukan pemeriksaan terhadap dua tersangka. Yang pertama tersangka MDS dan satu lagi adalah tersangka SL. Ya, untuk Apsifor nanti akan melakukan pemeriksaan melalui psikolog forensik. Ya. Kemudian pemeriksaan psikolog forensik ini nanti akan melakukan kajian dan penelitian terhadap perilaku dari pelaku atau tersangka ya dalam proses hukum yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda
Metro Jaya. Gitu. Tersangka penganiaya David, Mario Dandi, dan Shane Lucas dijerat dengan pasal-pasal penganiayaan berat. Keduanya terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana perkembangan terkini penanganan kasus Mario Dandi? Saat ini sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisno Andiko. Selamat malam, Pak Trunoyudo. Selamat malam, Mbak Friska. Pak Kabid, jadi yang menarik ini kan sosok Amanda. Sebelumnya APA ini disebut oleh pengacara Dandi sebagai pembisik. Tapi tadi Amanda bilang dirinya tidak terlibat sama sekali, bahkan melaporkan Shane dan juga Mario dan AG terkait pencemaran nama baik. Nah, sebenarnya bagaimana perannya dan bagaimana tindak lanjut polisi? Baik, Mbak Friska, kami akan jelaskan. Penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya secara sinambungan masih terus melakukan proses pemeriksaan ini secara kontinu ya. Mendasar kita ketahui kemarin terakhir adanya rekonstruksi dengan pelibatan jaksaan atau jaksa penuntut umum ya. Kemudian hari ini juga benar setelah adanya pemeriksaan oleh psikolog forensik terhadap kedua tersangka MDS dan SL. Kemudian terkait dengan adanya laporan ini, seluruhnya kami yakini dari Polda Metro Jaya ini merupakan azasnya adalah equality before the law ya. Terkait dengan capture ataupun keterangan pernyataan, tentu secara teknis penyidik mengambil keterangan dalam evidence verbal ya. Ini sudah di dalam proses berita acara pemeriksaan. Tentunya terkait dengan laporan hari ini juga yang tadi disampaikan rekan-rekan media juga sudah ketahui direct langsung terkait dengan konfirmasi dari kuasa hukumnya APA ya. Tentunya kami Polda Metro Jaya tetap sebagai pelayan dan pelindung ya, pengayom. Tentunya dalam proses penegakan hukum yang kita lakukan dengan dasar adanya laporan, kita akan lakukan penyelidikan terlebih dahulu dan melakukan analisa dan evaluasi. Sampai dengan saat ini terus penyidik melakukan ini. Kemudian terkait dengan peran dan ataupun apa yang disampaikan ini masih menjadi bagian daripada konsumsi dari proses penyidikan ini. Ya, begitu Mbak Friska untuk perkembangan yang bisa saya sampaikan terkait dengan peran termasuk proses penyidikan ini. Oke, jadi laporannya ditindaklanjuti. Nah, bicara soal peran Amanda di kasus Mario, yang saat ini ingin kami pertegas bahwa Amanda ini salah satu saksi yang dimintai keterangannya masih di kasus penganiayaan itu ya. Tapi untuk apa perannya sejauh ini, sebagaimana hubungannya dengan Mario Dandi, apa yang bisa dibagi ke publik lebih detail, Pak? Iya, sejauh ini proses pemeriksaannya sudah dilakukan ya sejak awal pada proses ketika penyidik masih dilakukan di Polres Metro Jakarta Selatan. Tentu untuk kepentingan selanjutnya apabila dibutuhkan oleh penyidik, disampaikan juga oleh Pak Direktur dalam rangka untuk penguatan kesaksian ya dalam peran saksi terkait dengan adanya perencanaan sampai dengan perbuatan, kemudian juga sampai dengan penguatan-penguatan terhadap adanya dugaan tindak pidana terkait dengan perencanaan penganiayaan berat yang dilakukan oleh MDSCS. Sejauh ini ya tadi saya sampaikan penyidik masih kontinu terus berkesinambungan. Ini kita masih terus lakukan analisa dan evaluasi dalam tahap proses penyidikan ini. Namun perkembangan dinamika diketahui, laporan ada lagi ya, tentunya tadi saya sampaikan Pak Kapolda Metro Jaya selalu menekankan mengungkap suatu perkara kasus harus menggunakan scientific crime investigation. Keterangan yang kami dapatkan akan dimasukkan sebagai evidence verbal yang dimasukkan dalam BAP. Dan itu masih merupakan bagian daripada satu alat bukti. Tentunya nanti penyidik akan melakukan simpulan-simpulan melalui analisis dari proses penyidikan ini, dan rekonstruksi pun sudah menggambarkan bagaimana peran para tersangka di situ. Oke. Nah, kalaupun nanti keterangan saksi, misalnya Amanda dengan pelaku atau saksi lainnya tidak berkesesuaian, mungkin dikonfrontasi itu ya Pak? Iya betul Mbak Friska. Istilahnya konfrontir ya Mbak Friska. Kita lakukan konfrontir, itu pun juga sesuai dengan kebutuhan. Seperti kemarin rekonstruksi berkembang juga dinamikanya ketika 37 yang direncanakan untuk dilakukan rekonstruksi adegannya, kemudian juga berkembang adanya sudut-sudut pandang kesaksian yang kemudian berkembang menjadi 40, dan diantaranya yang ke-40 pun itu berkembang menjadi 2 cabang, ada 40A, ada 40B, karena dari sudut pandang yang berbeda pada kesaksiannya. Begitu Mbak Friska. Nah, kalau tadi saksi Amanda membantah
membisiki Mario Dendi. Kalau dari proses penyidikan tadi Pak Trunoyodo bilang ini masih dalam penyidikan, belum bisa dibuka lebih lanjut lagi soal perannya. Tapi soal pertanyaan besarnya kan apa yang memicu kemarahan Mario? Kalau Amanda membantah, sejauh ini apakah sudah adakah dari keterangan para saksi dan juga alat bukti apa sebenarnya yang memicu awal kemarahan Mario Dendi? Iya, penyidik sudah menyampaikan juga ya pada perkembangan penyidikan yang lalu, menyampaikan terkait dengan ini adalah ke mens rea ataupun menjadi motif ya bagi MDS. Ketika disampaikan kita juga bisa lihat media juga pada saat rekonstruksi juga melakukan kontrol sosial, termasuk semua publik bisa melihat. Ada salah satu kesaksian yang mengatakan sebelumnya ya, yaitu adalah Ibu N ya. Di mana menyampaikan apa yang dilakukan, apa permasalahannya dengan adanya perbuatan yang tidak baik ya. Itu kan menjadi suatu bagian daripada bukti evidence yang menjadi evidence verbal yang tentunya sekali lagi kita akan lakukan saintifik. Makanya hari ini kita kan lakukan secara psikologi forensik. Nah, oke. Psikologi forensik ini akan membantu mengungkap dalam suatu keilmiahan di mana semuanya ini nanti akan terungkap melalui apsifor dan tentunya ini bagian daripada proses penyidikan, Mbak Friska. Bagian untuk membuktikan mens rea atau niat jahat dari pelaku juga termasuk Pak Trunoyodo dalam proses psikologi forensik ini yang dicari? Ya, interprofesi atau kolaborasi interprofesi juga kita tekankan dalam proses penyidikan ini. Pak Kapolda selalu menekankan hal demikian. Psikolog forensik ini kan melakukan otopsi forensik ya dengan melalui keahlian spesifik dalam proses penegakan hukum. Dengan menerapkan tentunya ada metode dan konsep psikologis pada proses penyidikan. Di mana pemeriksaan psikolog forensik ini akan melakukan kajian atau penelitian yang tentunya juga terkait dengan perilaku pelaku dalam proses hukum ini. Ya. Tentunya kita sama-sama masih menunggu, Mbak Friska. Oke, terakhir Pak Trunoyodo, berapa saksi jadi total yang akan diperiksa berikutnya dan masih didalami oleh polisi? Ya, mendasari analisa dan evaluasi kita masih membutuhkan ada 3 lagi terkait dengan 4 yang disampaikan. 1 sudah diperiksa sejak awal di Polres Jakarta Selatan, namun mendasari analisa evaluasi sementara ini kemungkinan kebutuhannya baru itu dulu ya. Nanti perkembangan dinamikanya sementara ini masih kontinu proses pemeriksaan, nanti kami sampaikan kembali, Mbak Friska. Di konstruksi kasus penganiayaan oleh Mario Dendi ini masih disusun agar presisi nantinya hasil penyidikan oleh polisi. Terima kasih banyak atas waktunya Kombes Trunoyodo Wisnu Andiko, Kabid Humas Polda Metro Jaya telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, Pak.